Mari patuhi suara Roh Kudus di dalam hati kita. Haleluya, Victorious Kids. Sebagai anak-anak Tuhan, Roh Kudus ada berdiam di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Jadi marilah kita mau mematuhi suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita tersebut. Janganlah dengan sengaja menolak mematuhinya, melainkan kita justru mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, Victorious Kids. Ingatlah Roma 8 ayat 14 yang berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Victorious Kids, Roh Kudus adalah seorang pribadi yang memiliki perasaan. Dia dapat merasa sedih atau berduka, juga dapat bersuka cita. Bila kita mau patuh pada firman Tuhan dan pada suaranya yang bicara dalam hati nurani kita, maka Roh Kudus akan bersuka cita. Sebaliknya, bila kita sengaja berbuat dosa dan tidak mau bertobat, maka Roh Kudus akan berduka atau merasa sedih. Jadi setiap kali kita menolak untuk patuh pada firman Tuhan dan suara Roh Kudus dalam hati kita, itu membuat Roh Kudus berduka cita. Janganlah kita berbuat demikian dengan sengaja. Ketika Victorious Kids menerima Tuhan Yesus dalam hati Victorious Kids, maka Roh Kudus tinggal dalam hati Victorious Kids. Roh Victorious Kids menjadi dapat bersekutu dengan Roh Kudus. Itu sebabnya hati nurani Victorious Kids dapat membedakan yang salah dan yang benar. Juga dapat memiliki pengertian rohani ketika diajarkan firman Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang tinggal dalam hati Victorious Kids. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita untuk mengajari kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ketika Victorious Kids sedih, ada Roh Kudus yang dapat menghibur hati Victorious Kids. Ketika Victorious Kids bingung, ada Roh Kudus yang dapat mengajari Victorious Kids. Victorious Kids dapat berdoa, memohon pertolongannya. Lalu Victorious Kids akan diingatkannya akan ayat firman Tuhan yang menghibur hati Victorious Kids sehingga tidak sedih lagi. Atau akan ayat firman Tuhan yang memberi jalan keluar untuk Victorious Kids sehingga tidak bingung lagi. Sangat luar biasa kuasa Roh Kudus bagi kita, anak-anak Tuhan. Itu sebabnya marilah semua Victorious Kids senantiasa patuh kepada suara Roh Kudus. Namun kita akan mendukakan Roh Kudus bila kita dengan sengaja menolak firman Tuhan, menolak suaranya yang berbicara di hati nurani kita. Misalnya, di meja orang tua ada terletak uang Rp50.000. Uang itu bukan milik Victorious Kids. Lalu datang godaan atau keinginan jahat untuk mengambilnya. Nah, bagi Victorious Kids yang sudah memiliki Roh Kudus dalam hati, akan muncul dorongan untuk menolak godaan itu. Hati Victorious Kids merasa tidak tenang ketika hendak mengambil uang tersebut. Pikiran Victorious Kids juga diingatkan akan ayat firman bahwa mencuri itu adalah dosa. Itu adalah suara Roh Kudus dalam hati Victorious Kids. Namun bila Victorious Kids mengeraskan hati dan menolak suara Roh Kudus yang berkata jangan mencuri, dan Victorious Kids tetap mengambil uang itu, maka Victorious Kids dengan sengaja mendukakan Roh Kudus. Tentunya akan ada saat
di mana Victorious Kids berbuat jahat dan berbuat dosa dan mendukakan Roh Kudus. Tetapi janganlah dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus. Ketika itu terjadi, Roh Kudus akan tetap berbicara dan menyadarkan Victorious Kids untuk segera bertobat. Maka mari Victorious Kids mau segera bertobat. Segeralah minta ampun kepada Tuhan atas dosa yang telah dilakukan. Apakah itu mencuri, berbohong, berkelahi, melawan orang tua, atau dosa lainnya. Janganlah terus hidup di dalam dosa. Itu dapat membuat hati Victorious Kids menjadi keras. Ingatlah 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, jangan padamkan roh. Jadi janganlah tolak atau janganlah padamkan suara Roh Kudus yang mengajari kita untuk bertobat. Dalam perjanjian lama, tidak semua orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus seperti di zaman sekarang ini. Diceritakan mengenai satu orang yang bernama Simpson yang dipenuhi dengan Roh Tuhan atau Roh Kudus. Simpson menjadi orang yang sangat kuat. Hakim-Hakim 14 ayat 6a menuliskan, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya, seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Jadi Simpson dapat membunuh singa tanpa senjata apapun di tangannya. Namun sayangnya, walau tubuh Simpson kuat, namun rohnya dan karakternya tidak seimbang dengan kekuatan tubuhnya itu. Dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Dia melakukan hal yang jahat dengan banyak perempuan, dan terakhir kali dengan seorang perempuan yang bernama Delilah. Simpson terus-menerus berbuat jahat sampai akhirnya dia tidak lagi sadar bahwa sebenarnya Roh Kudus sudah meninggalkannya. Akhirnya Delilah membocorkan rahasianya dan Simpson ditawan oleh musuhnya. Kemudian matanya dicungkil, dia dibelenggu, dan pekerjaannya ialah menggiling. Simpson dipermalukan dan menjadi tawanan musuhnya. Sangat menyedihkan hasilnya bila kita dengan sengaja menolak suara Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus secara terus-menerus. Biarlah kita belajar dari kisah Simpson ini. Jangan terus-menerus sengaja berbuat dosa atau berbuat jahat yang melawan firman Tuhan. Lalu lama-kelamaan kita menjadi sangat terbiasa hidup dalam dosa, sehingga akhirnya kita tidak sadar lagi bahwa sebenarnya Roh Kudus sudah undur dari kita. Itulah yang terjadi pada Simpson. Janganlah kita demikian. Janganlah hati kita menjadi keras dan terbiasa dengan dosa. Misalnya terbiasa berbohong, terbiasa melawan, atau terbiasa berbuat jahat. Biarlah hati kita selalu lembut, sehingga kita dapat peka mendengar suara Roh Kudus. Dan mari patuhi suara Roh Kudus di dalam hati kita. Mari ikuti doa ini dengan segenap hati. Oh Tuhan Yesus, saya menerimamu sebagai Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Ampunilah semua dosa saya ya Tuhan. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Saya mau mematuhi suara Roh Kudus di dalam hati saya. Saya tidak mau sengaja berbuat dosa. Saya tidak mau
terus-menerus melawan firman Tuhan. Dan suara Roh Kudus, saya mau menjadi anak yang patuh kepada firman dan kepada suara Roh Kudus di dalam hati saya. Tolonglah saya, Roh Kudus, setiap hari saya mau menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, saya